فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فمعاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan kita panjatkan syukur kita kepadanya atas nikmat-nikmatnya, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis zikir, di majelis ilmu, untuk bersama-sama kita saling mengingatkan, bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebagaimana biasa kita akan membaca dan mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin li muallifihi Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab atau pada kitabul fadail, kitab tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan, dan akan dibawakan pada bab yang pertama adalah tentang fadlu qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Akan datang nanti juga keutamaan-keutamaan yang lainnya dari berbagai ibadah, seperti keutamaan salat 5 waktu, keutamaan adzan, keutamaan wudu, keutamaan salat berjamaah, dan yang lain-lainnya. Dan pembahasan tentang keutamaan suatu ibadah ini merupakan pembahasan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, karena dengan mengetahui keutamaannya itu akan mendorong kita untuk bersemangat dalam melakukannya, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa menjalankannya dengan ringan, karena yang kita inginkan adalah keutamaan dan besarnya keutamaan tersebut. Sehingga karena keutamaan itu yang sangat besar dan maksud dari kita adalah untuk mendapatkan keutamaan tersebut, maka ibadah yang kita lakukan seakan-akan menjadi sesuatu yang ringan, yang tidak kita pikirkan beratnya, karena yang kita pikirkan adalah keutamaannya. Sehingga pembahasan tentang keutamaan suatu ibadah adalah pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Dan tentu saja sebelumnya hakikat dari ibadah itu juga harus difahami. Hakikat dari ibadah, seperti sekarang misalnya keutamaan membaca Al-Quran. Maka apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran, bagaimana semestinya membaca Al-Quran, ini juga hendaknya difahami, sehingga kita akan mendapatkan keutamaannya. Karena keutamaan itu akan didapat jika seseorang menjalankan ibadah tersebut dengan amanah, menjalankan ibadah tersebut dengan benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat dari suatu perintah yang di sana akan ada keutamaannya, atau hakikat dari suatu larangan yang harus kita jauhi dan di sana ada keutamaan dari menjauhinya, hakikat dari ibadah-ibadah itu sangat penting juga untuk diketahui, di samping juga keutamaannya. Dan di sini disebutkan tentang keutamaan yang pertama adalah babu fadli qiraatil Quran, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan sebelumnya kita juga harus memahami bahwa Al-Quran adalah kalam Allah.
Ini hal yang harus kita yakini. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk diyakini dengan keyakinan yang tanpa ada keraguan bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, perkataannya Allah. Allah yatakallam bihi haqiqatan. Allah betul-betul berkata dengan Al-Quran ini. Allah betul-betul berfirman dengan suara, dengan huruf, ya, bahwa Al-Quran itu kalamullah munazzalun, diturunkan oleh Allah, ghairu makhluk, dan bukan makhluk, sebagaimana yang disalahfahami oleh Jahmiyah, diyakini oleh kelompok yang menyimpang Jahmiyah yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kalam yang diciptakan oleh Allah. Kalam yang diciptakan oleh Allah, berarti Al-Quran itu makhluk menurut kelompok Jahmiyah. Karena memang kelompok Jahmiyah meyakini Allah tidak punya sifat, sehingga tidak mungkin Allah berbicara, ya. Kemudian menyebabkan keyakinan yang salah berikutnya bahwa Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk karena Allah tidak bicara. Lalu bagaimana ketika Allah menyebutkan Al-Quran sebagai kalamnya di dalam Al-Quran? Difahami oleh mereka bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, maksudnya kalam yang diciptakan oleh Allah. Ini jelas suatu kesalahan, ya, yang sangat nyata, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menyebutkan dalam kitab-kitabnya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam buku-buku akidah dijelaskan bahwa Al-Quran itu kalam Allah, munazzalun, Allah turunkan, ya, ghairu makhluk, bukan makhluk, minhu bada, dari Allah datangnya, dari Allah datangnya, sehingga yang membaca ketika dia membaca Al-Quran, ya dia sedang membaca kalam Allah, meskipun dengan lesan dia, tapi karena mulainya itu dari Allah, maka Al-Quran itu adalah kalam Allah. Siapapun yang membaca, maka dia sedang membaca kalam Allah. Begitu pula ketika dihafal, siapapun yang menghafal Al-Quran, maka dia menghafal kalamnya Allah. Siapapun yang menulis ayat Al-Quran, maka dia sedang menulis kalam Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu mulainya dari Allah, dan kalamnya sesuatu disandarkan kepada siapa yang memulainya. Siapa yang memulainya, itulah yang disandarkan kepadanya kalam, bukan kepada siapa yang menyampaikan, gitu ya. Dan ini dimaklumi dalam bahasa. Kalau kita mengatakan sesuatu, maka yang mendengar akan bertanya, itu ucapan siapa? Oh, ini saya menyampaikan dari fulan misalnya. Jadi kalamnya fulan, saya yang menyampaikan, tapi kalamnya fulan. Dari mana mulainya kalam itu, maka itulah kalamnya. Dari mana perkataan itu datang, maka dinisbahkan kepada yang memulai mengatakannya. Sehingga Al-Quran dikatakan kalam Allah karena mulainya dari Allah. Meskipun kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Malaikat Jibril menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Namun yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah kalam Allah, bukan kalamnya malaikat, bukan kalamnya malaikat Jibril, atau bukan malaikat Jibril mengambil dari Lauh Mahfuz, sebagaimana yang diyakini oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Yang benar adalah Al-Quran kalam Allah, bukan kalamnya malaikat Jibril, bukan kalamnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kalamnya Allah, mulainya dari Allah, dan nanti juga akan kembalinya kepada Allah. Makanya nanti di akhir zaman sudah tidak akan ada lagi Al-Quran. Di akhir zaman pada hari kiamat itu sudah tidak ada lagi Al-Quran yang tertulis, ataupun yang diucapkan, ataupun yang dihafal. Karena tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek manusia. Sehingga Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini Al-Quran ini, ya, adalah sesuatu yang sangat agung. Sesuatu yang sangat agung, ya, yang jika seseorang membacanya dengan benar dan mentadabburinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Ya. Nabi bersabda sebagaimana ini didengar oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala. Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya. Ini ada perintah dari Nabi untuk membaca Al-Qur'an. Maka hendaknya kita orang-orang yang ingin mengikuti wasiat Nabi SAW tidak meremehkan dari membaca Al-Qur'an, ya. Untuk kita berikan waktu kita pada setiap harinya untuk membaca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Dan nanti pada hari kiamat Quran itu akan datang, ya, dan menjadi syafi', pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, akan memberikan syafaat. Dan betapa butuhnya kita kepada syafaat. Syafaat itu adalah apa? Syafaat itu su'alul ghair, su'alul khair lil ghair. Itu syafaat. Syafaat itu meminta kebaikan untuk yang lainnya, permintaan kebaikan untuk yang lainnya. Jadi nanti di hari kiamat itu ada syafaat. Ada hamba-hamba Allah yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Namun yang memberikan syafaat ini tidak mungkin akan memberikan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, ya, karena Allah lah yang memilikinya. Allah yang memiliki syafaat ini. Dan hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, Allah akan izinkan untuk memberikan syafaat yang itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bentuknya adalah apa? Bentuknya adalah permintaan ampun kepada Allah, memintakan kepada Allah ampunan, ya, supaya orang ini dikeluarkan dari api neraka misalnya, supaya orang ini diampuni sehingga yang harusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ini dengan syafaat, ya. Ada syafaat pada hari kiamat yang merupakan permohonan kepada Allah agar hamba-hamba dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, dan umat yang lainnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa butuhnya kita kepada syafaat, ya. Tapi syafaat ini milik Allah, ya. Meskipun yang memberi itu adalah hamba, makhluk, hamba-hamba Allah, tapi itu milik Allah. Yang hamba ini tidak bisa memberikan kecuali dengan izin dari Allah, sebagaimana dalam ayat kursi, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Kalau sudah Allah perintahkan, barulah dia bisa memberikan syafaat, ya. Dan diantara yang akan memberikan syafaat itu adalah apa? Al-Quran. Dan betapa butuhnya kita untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Banyak membacanya. Dengan banyak membacanya, karena Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya. Dikhususkan secara khusus untuk memegangnya atau dengan hafalannya, ya. Khusus untuk membaca Al-Quran. Yang lainnya ditinggalkan dulu untuk membaca Al-Quran. Maka nanti pada hari kiamat Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kemudian dalam hadis berikutnya, an Nawas wa anil Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu surat al-Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslim. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat yang lainnya, itu dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Beliau juga mendengar dari Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan Al-Quran ini, berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Abu Umamah. Ada tambahan apa yang disebutkan oleh hadis sebelumnya, yaitu apa?
yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan juga orang-orang yang menjadi ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an siapa? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yang dulu dia mengamalkannya waktu di dunia. Berarti hadis yang pertama, Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada yang membacanya, maksudnya membaca dan mengamalkan. Membaca dan mengamalkan. Bahwa mengamalkan adalah bagian yang sangat penting dari membaca Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an dibaca untuk ditadabburi. Dan dengan itulah dia akan mendapatkan pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar dari Al-Qur'an ketika orang membacanya dengan benar dan mentadabburinya. Membacanya dengan benar tidak sembarangan, karena Al-Qur'an itu ya adalah sesuatu yang merupakan kalam Allah seluruhnya, huruf-hurufnya, tasdidnya. Jangan sampai ada satu huruf yang dibuang ketika membaca Al-Qur'an. Dibaca semuanya, tasdidnya dibaca tasdid, sukunnya dibaca sukun. Ya. Nah, ini dibaca dengan memberikan hak dari setiap hurufnya, ya, dari makhrajnya, dari sifatnya, dibaca dengan benar. Ya. Syukur-syukur belajar juga ilmu tajwidnya, tapi ini tidak wajib. Yang wajib adalah membacanya dengan benar. Tapi kalau dia tahu mustalahat yang ada dalam ilmu tajwid, istilah-istilah yang ada dalam ilmu tajwid, ya tentu itu lebih sempurna. Tetapi yang dimaukan, yang wajib adalah membacanya dengan benar, ya. Mengeluarkan hurufnya dengan benar, membacanya dengan tidak terburu-buru, karena kalau terburu-buru kadang-kadang akan ketinggalan beberapa huruf. Maka bacalah dengan tenang, huruf-hurufnya dibaca dengan jelas, masing-masing hurufnya dibaca dengan jelas. Kemudian juga ditadaburi, ya. Nah, karena Allah menurunkan Al-Qur'an juga untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Untuk ditadaburi, liyadabbaru, untuk difahami. Kemudian setelah itu apa? Liyatadzakkara, untuk diamalkan. Itulah ahlul Quran, yang nanti akan datang Al-Quran kepada ahlunya, kepada ahlul Qurannya, ya. Akan datang memberikan syafaat, ya. Dan seandainya ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, ya, jika dilakukan dengan sebaik-baiknya membaca Quran dan mentadabburinya, maka betul-betul akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jika seandainya Al-Quran kami turunkan kepada gunung, maka engkau akan mendapati gunung itu hancur. Kalau gunung itu hancur, yang keras, yang besar, maka tentunya hati pun akan menjadi lembut ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, ya. Dengan mentadaburinya, dengan membaca huruf per hurufnya pelan-pelan, satu persatu dibaca, tidak terburu-buru. Jadi bukan targetnya selesai satu surat, selesai sekian surat, tidak. Ya kalau selesai bagus, kalau khatam bagus, apalagi dalam satu bulan bisa khatam sekali, masya Allah. Atau khatam dua kali setiap bulan, bagus, ya, sangat dianjurkan. Tetapi khatamnya itu dengan ada maksud juga untuk mentadaburinya dan mengamalkannya, bukan sebagai maksud yang utama. Karena kalau maksud yang utama, kadang-kadang yang penting cepat, ya. Yang penting bacanya secepat-cepatnya, ya. Bahkan mungkin ada lembar-lembar yang dilompati supaya cepat selesai. Nah, ya. Maka ini yang bukan yang dimaukan. Yang dimaukan adalah dibaca dengan benar, ya, sambil kemudian ketika ada Al-Quran terjemah, bagi yang belum bisa disempatkan untuk melihat
terjemahannya beberapa ayat sehingga akan menambah keimanan sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ya, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya, akan bertambah imannya. Ya. Tapi manfaat-manfaat ini, ya, manfaat yang seperti ini tidak akan didapatkan kecuali kalau dia membacanya dengan benar. Ada tadabbur dan ada maksud untuk ada maksud untuk mengamalkannya. Ya. Adapun ya, kalau sekedar membaca dengan maksud untuk khatam, ya mudah-mudahan dapat pahala membaca. Tetapi kita juga harus ingat di sana ada hadis yang mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu hujjah untukmu atau hujjah bagi Allah untuk mengadab. Ini Al-Quran. Ketika nanti pada hari kiamat Al-Quran datang memberikan syafaat, berarti Al-Quran telah menjadi hujjah untuk kita, untuk orang tersebut. Tapi ketika dia membacanya tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka sebaliknya Al-Quran bisa menjadi hujjah bagi Allah untuk mengadabnya. Jadi untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran paling tidak ada 3 ya, membacanya dengan benar, membacanya dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, tidak sembarangan membacanya, membaca setiap hurufnya dibaca ya. Tidak ada yang ditinggalkan dari hurufnya. Kemudian juga apa? Membaca untuk memahaminya, untuk diambil maknanya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk apa? Untuk diamalkan, untuk punya maksud diamalkan. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Kemudian Allah mengatakan ulaika yu'minuna bih, maka merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, itulah mereka orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Baik. Maka akan didatangkan Al-Quran, begitu juga orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Ini yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan akan datang surah Al-Baqarah, akan datang surah Al-Baqarah, akan datang surah Ali Imran. Dan 2 surat ini akan membela orang yang membacanya, akan meminta kepada Allah untuk orang yang membacanya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan di sini disebutkan nama suratnya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Berarti penamaan Al-Qur'an itu bukan dari diri sendiri ya. Penamaan Al-Qur'an juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini hadis yang tidak asing di telinga kaum muslimin ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengumpulkan 2 hal, belajar, ya mengajarkan ya. Dengan itu dia akan mendapatkan kebaikan dan dia menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menggabungkan antara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kegiatan-kegiatan belajar Al-Quran yang ada di negeri kita seperti TPQ, TPA dan semisalnya, ini kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan kebaikan, karena Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Kebaikan akan datang jika kalian belajar Al-Quran.
dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita punya anak, punya cucu, maka kita masukkan kepada acara-acara ini. Kita ikutkan dalam acara-acara belajar Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajar, maka kita bisa membantu dengan apa yang kita bisa berikan bantuan untuk kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran, karena ini adalah sebaik-baik kegiatan yang akan menjadikan kebaikan kepada umat ini. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata' fihi fa huwa alaihi syaqun lahu ajran, muttafaqun alaih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia sudah mahir, sudah membacanya dengan bagus, sudah baik, sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat dari keutamaan Al-Quran, yang pertama memulai dari membacanya dengan benar. Kemudian setelah itu apa? Memahaminya, mentadabburinya, dan setelah itu mengamalkannya. Dan barang siapa yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan as-safarah al-kiram al-bararah, yaitu dengan para malaikat. Dia akan bersama dengan as-safarah, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kiram, yang al-bararah, bararah itu yang taat, yang selalu berbuat baik, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka dia akan bersama dengan malaikat. Kemudian waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata' fi. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dia yatata'. Apa artinya yatata' itu? Yaitu dia membacanya tapi belum lancar gitu. Yataraddad. Bacanya masih sering keliru. Dia betulkan lagi, keliru lagi, masih sering keliru sehingga dia terputus-putus bacanya. Ini bacanya apa ya? Ini huruf apa? Terputus-putus. Bagaimana yang seperti ini? Wa huwa alaihi syak, dan dia membacanya dengan berat. Falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi meskipun bacanya masih sering berhenti karena belum lancar, maka dia dapat pahala. Tapi tentunya bukan berarti bacanya sembarangan ya, seenaknya, tidak. Tapi dia berusaha, tapi karena belum lancar akhirnya putus-putus membacanya. Ya, bukan asal-asalan. Ya, ini dia setelah belajar kemudian dia murojaah. Ketika dia membaca sendiri ya, sering terputus, untuk kemudian dia lanjut lagi, putus, dia lanjutkan lagi, dia pikirkan ini huruf apa, kemudian dia bacanya bagaimana ya, sehingga terputus-putus. Yang seperti ini dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa ada 2 pahala? Disebutkan para ulama karena yang pertama dia dapat pahala belajar, dia sedang murojaah, dia sedang mengulangi apa yang telah dia dapatkan dari belajar Al-Quran ya, maka dia mendapatkan pahala belajar. Kemudian dia mendapatkan pahala apa? Membaca Quran juga. Dia mendapatkan pahala membaca dan pahala belajar. Ya. Maka meskipun ya belum lancar, ya dia tetap berusaha untuk membaca. Dia tetap berusaha untuk membaca sambil belajar, sambil membaca sendiri. Ya. Karena dia mendapatkan 2 keutamaan. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul atrujjah. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti al-atrujjah. Apa itu al-atrujjah? Yaitu sejenis buah, seperti buah. Tapi buahnya namanya buah al-atrujjah.
yaitu buah yang dia itu bentuknya indah, ya, baunya wangi dan rasanya manis. Nah, buah apa ini? Ya, namanya trujah begitu ya. Dia bentuknya indah, dilihat menyenangkan, dilihat bagus, kemudian dia baunya juga wangi dan rasanya juga manis. Ini permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Rihuha thayyib, kata Nabi SAW, baunya baik, bagus, wa ta'muha thayyib, dan rasanya juga enak gitu. Nah, ini permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang mukmin yang membaca Al-Quran bukan hanya luarnya saja, tapi juga akan baik, menjadi baik hatinya. Jadi luarnya bagus karena membaca Al-Quran, hatinya juga menjadi baik karena dia adalah orang yang senantiasa memikirkan apa yang dia baca dari Al-Quran, sehingga hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi baik. Maka bukan hanya baunya yang bagus karena yang diucapkan Al-Quran, ya, tapi juga hatinya juga bagus, sehingga dia tidak berbuat kecuali kebaikan karena memiliki hati yang baik. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, adapun seorang mukmin tapi tidak baca Quran, itu kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak baca Quran, maka luarnya enggak bagus karena dia tidak baca, dia enggak baca Quran, tapi dia mukmin maka hatinya punya iman, sehingga dia dimisalkan seperti tamar, seperti korma yang tidak ada baunya. Maksudnya tidak ada bau yang mencolok begitu ya. Korma kan tidak ada bau yang mencolok. Meskipun setiap benda tentu ada baunya, tetapi di sini maksudnya bau yang khas ya. Maka korma tidak punya bau yang khas ya. Ya. Tapi korma itu kalau dimakan apa? Manis. Orang mukmin juga meskipun dia tidak baca Quran tapi dia punya iman ya, sehingga dia orang yang tetap punya kebaikan. Tapi kalau dia baca Quran, dia seperti buah yang tidak punya bau. Kalau dia baca Quran, maka seperti buah yang ada baunya wangi gitu. Wa masalul munafiq, adapun permisalan munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Quran, kama salir rihanah atau kama salir raihanah. Dia seperti ar-raihanah. Raihanah itu apa? Buah yang rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Orang munafik yang baca Quran seperti buah raihanah, yaitu buah yang baunya wangi, baunya enak, tapi dalamnya pahit. Rasanya pahit. Nah, karena orang munafik hatinya tidak bagus, hatinya tidak punya iman. Meskipun baunya wangi karena dia baca Quran, tapi Quran yang dia baca hanya untuk dapatkan pujian. Quran yang dia baca hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan dunia, bukan untuk diamalkan, bukan untuk ditadaburi, tapi hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ini orang-orang munafik, termasuk disebutkan dalam hadis orang khawarij. Orang khawarij itu orang yang yaqra'unal Qur'an, yang banyak membaca Al-Qur'an, tapi la yatajawaz hanazirahum, tidak sampai ke kerongkongan, tidak sampai ke hati ya. Dia hanya baca Quran tapi dengan lesannya saja, tidak memperbaiki hatinya, tidak memperbaiki hatinya. Ini orang-orang munafik yang baca Quran. Dia baca Quran, mungkin dia dikenal sebagai qari, orang yang ahli Al-Quran, tapi dia tidak punya keinginan untuk mengamalkannya, tapi dia menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu untuk mendapatkan dunia, dari pujian, dari harta dan yang semisalnya. Nasallallahu salamah, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan permisalan orang munafik yang tidak baca Quran,
itu kamasalil handhalah, seperti buah handhalah, alaisa laha rihun, yang tidak punya bau wangi, tidak punya bau, ya. Wa ta'muha murrun, dan buah itu pun rasanya pahit. Ya, buah itu pun rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ya. Dan di sini Nabi SAW memberikan permisalan supaya lebih tertangkap. Ya. Kalau dengan permisalan itu lebih kita untuk apa? Bisa menangkap, ya, sesuatu yang maknawi seakan-akan ada wujudnya. Digambarkan dengan buah. Ya. Seorang mukmin yang baca Quran seperti buah yang indah, yang baunya enak dan rasanya manis. Orang mukmin yang tidak baca Quran seperti buah yang tidak ada baunya, meskipun rasanya manis tapi dia tidak ada baunya. Kemudian orang munafik yang membaca Quran, dia baunya wangi seperti buah yang baunya wangi tapi setelah dimakan isinya pahit. Atau orang munafik yang tidak membaca Quran, maka dia seperti buah yang tidak ada baunya dan rasanya juga pahit. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa tadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dibaca, karena kalau hanya dibaca tadi bisa jadi seperti orang munafik. Orang munafik juga membaca Al-Quran, tapi untuk apa dia membacanya? Tidak ada maksud untuk mengamalkannya, tidak masuk untuk memperbaiki hatinya. Bahkan dia punya maksud-maksud yang tidak baik dari membaca Al-Quran. Sehingga hendaknya orang membaca Al-Quran itu diiringi dengan maksud-maksud yang benar, sebagaimana maksud diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk dibaca, untuk ditadabburi, dan untuk diamalkan kandungannya. Ditadabburi supaya kita faham dengan benar, sehingga mengajarkan Al-Quran tadi bukan hanya mengajarkan bacaannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Itu bukan hanya mengajarkan apa? Bukan hanya mengajarkan cara membacanya saja, tapi juga mengajarkan apa? Maknanya. Belajar Quran bukan hanya belajar membaca, tapi juga mempelajari maknanya. Sehingga kalau kita pelajari maknanya dengan benar, kita akan memahami dengan benar. Karena jangan sampai Al-Quran itu difahami dengan tidak benar. Karena orang yang menjelaskan Al-Quran, dia sedang menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai dia mengatakan Al-Quran maksudnya demikian, padahal itu bukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh kalam Allah, ya, maka tidak boleh di sini dengan sembarangan, ya, harus penuh dengan kehati-hatian, ya. Dan ini bagian dari mengajarkan Al-Quran. Ataupun kalau kita belajar mempelajari maknanya, itu juga bagian dari belajar Al-Quran. Dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari membaca Al-Quran. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang mereka baca, karena mereka memang orang yang tidak ingin memahami dengan benar, ya, mereka tidak ingin memahami dengan benar. Bahkan mereka punya maksud, ya, untuk membenarkan apa yang salah dari perbuatan mereka dengan Al-Quran. Jadi beramal dulu, cari dalilnya. Ini orang-orang munafik, nasallallahu salamah, yang seperti ini tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang dibaca dari Al-Quran karena jauh dari mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah masuk waktu Isya. Masih ada beberapa dari keutamaan Al-Quran, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.